Nadia, kau datang. Fase pertama. Ayo kita bercerai. Nadia, apa yang kau bicarakan? Jangan bercanda seperti ini. Aku tak punya waktu untuk bercanda. Untuk membayar biaya pengobatanmu, aku harus kerja 3 pekerjaan setiap hari. Untuk menghemat uang, kalau lapar aku makan roti kadaluarsa. Kalau haus minum air keran. Aku benci sekali hidup sengsara seperti ini, di mana setiap sen harus dibagi 2. Kau pasti terlalu lelah. Makanya mengatakan kata-kata emosional seperti ini kan? Kita jangan marah ya. Fase pertama. Berani sekali kau mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti ini. Untukmu, aku telah memberikan segalanya. Tapi apa yang kudapat? Keputusasaan, kesengsaraan yang tak pernah berakhir. Jika kau masih punya sedikit nurani, jangan terus menggangguku lagi. Tidak. Nadia, marahi aku. Pukul aku juga boleh. Kumohon jangan tinggalkan aku. Aku kesini untuk memberitahumu, bukan berdiskusi. Tidak. Nadia. Aku mohon. Nadia, jangan tinggalkan aku. Oh, dokter bilang dia sudah menemukan sumber donor jantung. Penyakitku akan segera sembuh. Aku juga bisa cari uang. Aku bisa menghasilkan banyak uang untuk menghidupimu. Fase pertama. Dulu aku memang sangat mencintaimu, tapi semua cintaku sudah lama habis terkikis oleh penyakitmu. Tidak. Nadia, kau akan menyesal. Kau pasti menyesal. Nadia, kamu sungguh tak perlu mempertimbangkannya lagi? Pakai jantungku saja. Nadia, pikirkan baik-baik. Setelah pakai jantung buatan, tak bisa kerja fisik lagi. Apalagi minum alkohol. Jantung tak akan kuat. Asal Reza sehat kembali. Apapun rela aku lakukan. Dokter Wijaya, tolong jangan beritahu dia soal ini. Maaf Reza, maafkan aku. Karena minta putus. Maafkan egoisku. Nadia, jantung buatanmu sudah lewat masa pakai. Kalau tak diganti, bisa saja berhenti kapan saja. 440 juta rupiah. Dari mana cari uang sebanyak itu? Nadia, lihat cepat. Mantan suamimu siaran di siaran langsung nota. Reza Pratama lagi live. Terima kasih Direktur Pratama untuk donasi Anda bagi penderita penyakit jantung bawaan sebesar 2,2 triliun rupiah. Sehebat Anda di usia muda, pasti tak ada penyesalan kan? Penyesalan terbesarku adalah saat aku paling miskin dulu. Tak bisa pertahankan dia. Tak kusangka, Direktur bernilai triliunan seperti Anda juga punya penyesalan. Tapi aku yakin, dia yang melihat Anda sekarang pasti menyesal. Mari kita mulai sambungannya. Reza, kau memang pantas berdiri di pusat panggung. Pilihanku dulu tidak salah. Nadia Santoso. Tahun itu kau tinggalkan aku. Kau menyesal. Reza pertama, sekarang kau sangat kaya. Bagaimana kalau meminjamkan saya 200 ribu?
Sekarang aku tak punya penyesalan. Heza, sudah 7 tahun penuh. Kau masih belum move on? Heza. Heza, wawancaramu selesai? Heza. Wawancaramu sudah selesai? Heza, untuk temani aku berobat sampai-sampai wawancara diatur di rumah sakit. Kau terlalu baik padaku. Bertahun-tahun ini, kau baik-baik saja? Heza, aku cuma sakit perut ringan. Kenapa kau tinggalkan wawancara? Di sisinya sudah ada wanita lain. Harusnya aku senang. Kakak ini siapa? Heza Pratama, pinjamkan aku 300.000 lagi. Nadia Santoso. 7 tahun tak bertemu, hanya ini yang kau katakan. Tuan Pratama begitu hebat. Kalau tak pinjamkan uang, aku takut pacarmu salah paham. Sayang, ini mantan istrimu. 660 juta rupiah. Itu bisa buat apa? Reza aku, belikan sepatu untukku saja. Harganya lebih dari 1,1 miliar. Oh ya? Sungguh membuat iri. Aku pasti cari uang dengan baik. Akan kujadikan kau wanita paling bahagia di dunia ini. Tapi, aku malah harus berterima kasih. Kalau bukan dulu, kau tinggalkan Reza. Aku tak akan bertemu pria sebaik dia. Kenapa? Masih ada perlu? Kalau tidak, aku duluan. Aku tak suka dijadikan alat pameran. Salahnya jelas dia. Tapi kenapa hatiku sakit sekali? Reza, ayo kita makan. Aku tak ikut. Kau saja yang pergi. Nadia, jantung buatanmu sudah lewat masa pakai. Jika tak diganti, bisa berhenti kapan saja. Jantungku sudah tak tahan. Sebelum mati, bisa jumpa Reza lagi. Aku sudah ikhlas. Nadia. Nadia, bangun! Nadia, kau baik-baik? Ayu, kok kau kesini? Bukannya kau minta aku tanya soal kerja sambilan itu? Aku sudah carikan kerjaan sopir pengganti. Tapi kondisimu begini. Mau ku tolak saja. Jangan, aku mau pergi. Untuk biaya operasi, aku sudah tak punya uang. Kalau bukan karena mantanmu itu, Nadia, jantungmu bagaimana bisa begini? Dia 7 tahun tak pernah muncul. Nadia Santoso. Dia bilang soal jantungmu. Nadia Santoso. Dia bilang, jantungmu kenapa? Tuan Pratama salah dengar. Saya sehat-sehat saja. Jangan lupa, dulu aku kerja 3 pekerjaan sehari untuk menghidupimu. Nadia, dia mantan suamimu itu? Brengsek tak tahu diri. Apa kamu tahu? Nadia demi kamu. Ayu, Apa yang ingin dia katakan? tidak ada apa-apa. Direktur Pratama, kenapa terus-terusan mengejar saya? Masih belum bisa move on? Kalau masih ada rasa sayang, transfer saja lebih banyak uang.
Nadia Santoso, sikapmu yang mata duitan sekarang ini benar-benar membuatku muak. Heza, lupakan saya secepatnya. Nadia Santoso, yang mana yang benar-benar dirimu? Direktur, Transfer lagi 660 juta rupiah ke rekening hari ini. Si Santoso itu lagi. Reza masih belum bisa melupakannya. Harus cari cara untuk membuatnya lenyap dari dunia ini. Ayu, merepotkanmu lagi. Begitu terkumpul uangnya, saya akan segera pindah. Nadia, kita kan teman sejak kecil, bersama-sama besar. Ngomong apa ini sama saya? Semuanya salah si Pratama itu, kalau bukan karena dia. Tunggu. Jangan-jangan kamu tidak memberitahunya tentang donor jantung itu? Yang penting dia hidup baik. Lainnya tidak penting. Nadia, kenapa kamu begitu bodoh? Iya. Kalau tidak bodoh, siapa yang mau memberikan hatinya kepada orang lain? Halo, Ibu Santoso, transfer 440 juta rupiah yang Anda terima hari ini akibat kesalahan operasional. Harap segera dikembalikan. Jika tidak, Anda akan menanggung tanggung jawab hukum. Si Pratama itu brengsek banget. Uang segitu minta kembali? 7 tahun lalu, seharusnya dia mati di sana. kukira aku sudah siap dibencinya. Tapi hari ini tiba, hatiku tetap sakit. Tak apa, Ayu. Ini memang uangnya. Besok aku harus kerja. Aku istirahat dulu. Tapi nyawanya, kan kamu yang beri. Nadia, kalau tak mau kasih tahu, biar aku yang bilang. Wah, Direktur Pratama datang. Kita kan teman kuliah. Jangan terlalu formal. Lihat itu. Direktur Pratama hartanya triliunan, masih rendah hati. Tak seperti aku, pengen tulis namanya di kening, biar bisa pamer tiap hari. Nadia Santoso mana? Ku ingat di mana ada Pak Pratama, pasti ada dia. Jangan diam. Silakan masuk, Pak Pratama. Silakan. Untuk rayakan reuni. Setelah 7 tahun, ayo kita bersulang. Tenang, Pak Pratama. Sudah kusiapkan sopir. Tak ganggu Anda pulang. Siapa yang pesan sopir? Nadia, kenapa kau di sini? Wah, ini bukan Kak Nadia. Kok jadi sopir pengganti? Dengar-dengar Nadia waktu itu, di saat paling sulit Direktur Pratama, meninggalkannya demi uang. Pantasan tadi Direktur Pratama. Dengar nama Nadia langsung murung. Ternyata dialah yang ninggalin direktur. Rasain deh, kerjaan cuma jadi sopir. Tahu nggak, Direktur sekarang hartanya miliaran. Pasti dia menyesal setengah mati. Bener banget. Cukup. Bukannya aku baru kasih kau 200 ribu? Kak Nadia, kenapa diam saja? Jangan-jangan ngobrol sama kau. Juga harus bayar ya. Iya nih. Kau sengaja muncul di sini hari ini. Apa uang 200 ribu dari Reza? Sudah habis. Jadi cari lagi Reza kami. Minta uang lagi? Kau kerja jadi sopir malah ngejar-ngejar sampai ke sini. Cuma buat minta uang dari gua? Urusan ngejarku ketahuan ya? Benar, aku memang datang minta uang. Direktur Pratama kan kaya raya. Nggak bakal pelit kasih aku sedekah lagi kan? Nadia, bisakah kau berhenti menghancurkan kenangan terakhirku tentangmu? Kau suka uang kan? Baik. Minum habis semua bir ini, berapapun kau minta aku kasih. Setelah pakai jantung buatan, kau tak boleh kerja fisik lagi. Apalagi minum alkohol. Baik. Aku minum. Maaf Nadia,
Meski aku nggak tahu kenapa, kau nggak mau kasih tahu Reza yang sebenarnya. Tapi sebagai sahabat terbaikmu, aku nggak bisa cuma diam lihat kamu mati. Nggak punya uang bakal mati. Iya. Nggak punya uang. Aku mati. Oke. Kalau gitu minum sampai habis. Minum sampai puas. Apalagi alkohol jangan disentuh. Heza, kalau karena dia terus minum kayak gini, dia bisa celaka. Mending biarin dia. Jangan ada yang halangi dia. Kalau dia mau mati, biarin aja. Nadia Santoso. Nadia! Kamu kenapa? Cepat panggil ambulans. Nadia, tahan ya. Aku langsung antar kamu ke rumah sakit. Heza, selamat tinggal. Nadia. Nadia, dia kasih jantungnya ke kamu. Dia pakai jantung buatan. Sama sekali nggak boleh minum alkohol. Dia bisa mati. Kamu tahu nggak? Apa? Dia kasih jantungnya ke aku. Selama kamu ada, aku sudah jadi orang paling bahagia di dunia. Sikapmu yang mata duitan ini bikin aku jijik. Yang salah kan dia. Kenapa hatiku sakit sekali? Nggak mungkin. Dulu, dia yang ninggalin aku. Saat aku paling miskin. Saat aku sukses, dia malah nempel terus. Tapi hatiku, kenapa sakit sekali begini? Ayu, kamu datang? Brengsek tak tahu diri. Pergi. Nadia, kenapa kamu sebodoh ini? Untuk orang ini sama sekali tidak layak untuk berkorban seperti ini. Bisakah kamu lebih sayang pada dirimu sendiri? Nadia Santoso, jelaskan. Jantungku ini sebenarnya bagaimana? Nadia Santoso, sekarang demi uang. Kamu bahkan berani mengarang kebohongan seperti ini. Tidak bilang duluan, tidak bilang belakangan. Tunggu sampai Reza kita sukses baru bilang. Semua yang kamu lakukan ini hanya demi mendapatkan uang. Nadia Santoso, untuk menipuku. Kamu benar-benar bersusah payah. Aktor seperti ini pun berani kamu sewa. Si Pratama itu, apa kamu otaknya bermasalah? Nadia sudah berkorban begitu banyak untukmu, masih juga tidak bisa merasakannya? Tidak percaya ya? Ini buktinya. Ini jantung buatan. Nadia Santoso, ini sebenarnya bagaimana? Nadia Santoso, selama ini aku salah paham padamu. Bukan. Katakan, jelaskan padaku. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak boleh egois seperti ini. Tidak boleh membuat Reza nanti hidup dalam penyesalan. Reza Pratama, kamu ternyata masih sama, mudah ditipu seperti dulu. Cuma karena 2 kalimat bohong, langsung percaya. Mending uangnya berikan saja padaku, daripada nanti diambil orang lain. Nadia Santoso, menipu perasaanku seru ya. Kamu salah. Kalau kamu tidak punya uang, gue malas bohongin lo. Lo emang masih sama kayak dulu. Semua yang lo lakuin cuma buat duit. Kalau Direktur Pratamas kayak gini, bisa bayarin taruhan tadi nggak? Heza, kalau Kak Nadia mau duit, kasih aja deh. Kita malah harus berterima kasih sama Kak Nadia. Berkat dia, dulu yang ninggalin lo duluan. Lo baru bisa dapet jantung dari penderma baik hati. Bukannya lo bilang minum alkohol bisa mati? Duit ini buat beli makam lo. Si Pratama itu, lo Ayu, tolong, jangan bilang apa-apa lagi. Reza, aku mohon lupakan aku.
Kenapa, Ayu? Kenapa berhenti? Nadia, kamu masih nggak mau kasih tahu dia yang sebenarnya? Semuanya udah lewat. Lihat nih, ini 660 juta rupiah. Malam ini nggak sia-sia datang. Dia emang layak gitu? Dia menghina kamu segitu parahnya. Ayu, nanti kalau kamu beneran jatuh cinta sama seseorang, nggak akan mikirin lagi, layak apa enggak. Udah, jangan bahas ini. Ayo pulang. Nadia, Nadia, kamu kenapa? Nadia, 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 kamu kenapa? Ngapain gue mikirin dia lagi? Nadia Santoso. Kalau Nadia Santoso sengaja ngejar-ngejar gue ke hotel cuma minta duit. Dia pura-pura lemah. Tujuannya menarik simpatiku. Sudah berhasil. Tidak perlu lagi mengaku sendiri. Dan lagi, penyakitnya diperankan terlalu mirip. Kau tidak percaya, kan? Aku tunjukkan buktinya. Laporan pemeriksaan kesehatan itu. Sekretaris Chow masuk. Nadia, aku lebih suka semua ini adalah kamu. Akting yang kamu sutradarai sendiri. Jangan sampai ada yang terjadi padamu. Direktur Pratama, Anda mencari saya? Kamu ambil semua rekam medis Nadia selama ini. Semua rekam medisnya keluarkan. Ya, Tidak. Aku akan pergi sendiri. Maya. Direktur lu akan periksa sendiri. Rekam medis Nadia. Aku hampir tidak bisa menahannya. Cepat pikirkan cara. Apa? Dia akan periksa rekam medis? Kamu harus tahan dia untukku. Jika sampai dia menemukan catatan donor jantung Nadia, posisiku sebagai istri presiden direktur tidak akan aman. Nadia, tidak bisa kamu cari tempat sepi dan cepat mati? Aku ini, penyakitnya bertambah parah lagi. Nadia, kamu membuatku kaget. Sekarang bagaimana perasaanmu? Apakah sakitnya kambuh lagi? Tidak apa-apa, Ayu. Aku sudah terbiasa. Dan lagi, sekarang kita punya uang. Segera bisa operasi. Nadia, sekarang tubuhmu terlalu lemah. Sudah tidak cocok untuk jantung buatan. Jika dalam 1 bulan tidak menemukan jantung yang cocok untuk transplantasi, kamu bisa kehilangan nyawa. Kalau begitu, ini waktu terakhirku. Nadia, Ayu, kenapa kamu nangis? Bukannya masih ada waktu sebulan? Dokter Wijaya, tolong bantu saya urus prosedur keluar rumah sakit. Di bulan terakhir ini, aku nggak mau diranjang sakit. Baiklah, Ayo, akhirnya aku bisa makan kue sepuasnya. Sebulan ini, aku mau lakukan semua hal yang dulu nggak bisa kulakukan. Nadia, kamu benar-benar nggak mau terus berobat? Hah, si Santoso itu. Kamu lari ke sini. Cewek, kali ini kamu nggak bisa kabur lagi. Maya, kamu mau apa? Kamu masih berani datang? Masih berani tanya gue ngapain? Waktu kamu ninggalin pacar gue, Reza Pratama dulu, pernah nggak kepikiran kamu bakal kayak gini? Nadia, ada yang merundungmu di internet. Maya, dia itu mantan istri Direktur Pratama. Katanya, dulu dia tinggalin Direktur Pratama yang lagi sakit parah. Sekarang Direktur Pratama udah miliuner, dia malah keluar minta utang. Nggak tahu, malu banget. Ini mah bukan minjem. Menurut gue, langsung minta aja. Katanya, sekarang dia idap penyakit jantung. Sama kayak Direktur Pratama. Memang karma.
Berita di internet itu, kamu yang sebarkan kan? Si Santoso itu, kamu sebaiknya sadar. Reza mau peduli sama kamu. Cuma karena kasihan. Sama seperti kasihan sama anjing liar di jalanan. Kamu cuma mantan istri yang pernah dia buang. Hanya aku yang paling dia cintai. Setidaknya, nyawanya selamat berkat aku. Direktur Pratama ada masalah besar. Direktur Pratama, Nona Maya sekarang dikepung orang di kafe. Cepat ke sana lihat. Siapa yang berani? Itu Nadia Santoso. Setidaknya, nyawanya selamat berkat aku. Jangan bilang jantung Reza yang kamu sumbangkan. Bohong macam apa ini? Yang mau percaya? Siapa yang nggak tahu Direktur Pratama dapat jantung dari penderma baik hati? Berani banget kamu bilang, kamu yang nyumbang. Betul. Kayaknya kamu pengen uang sampai gila ya. Omongan nggak tahu malu. Berani juga kamu keluarin. Apa jantung itu sumbanganku? Kamu lebih tahu dari siapapun. Bagus. Coba tanya Reza sendiri. Lihat dia mau percaya. Mantan istri yang pernah ninggalin dia, atau mau percaya aku yang pernah tanggung susah bareng dia? Jangan ngaco, si mantan istri. Jantungmu sekarang masih kuat nggak sih? Jangan-jangan mau mati ya? Kamu sekarang cepat berlutut, sujud minta ampun sama gue. Barangkali aku berbaik hati, mengizinkan foto jenazahmu, menghadiri pernikahan kami dengan Reza. Berani-beraninya kau pukul aku. Kau benar. Aku memang akan mati. Tapi, sebelum aku mati, aku tak keberatan bawa beberapa orang ke liang kubur. Di mana? Di depan sana. Nadia Santoso tamat riwayatmu. Aku pasti bunuh kau. Maya, sudahlah lupakan saja. Lagi pula si Santoso itu juga akan hidup lama lagi. Kita tak perlu berurusan dengan mayat hidup. Iya, Maya. Orang ini sebentar lagi mati. Sekarang dia seperti anjing gila yang menggigit siapa saja. Kau kan sebentar lagi jadi Nyonya Pratama. Kau sangat berharga. Kalau sampai wajahmu terluka, itu tidak baik. Ya, kalian benar. Aku tak mau berurusan dengan anjing gila. Ayo kita pergi. Aku izinkan kau pergi? Nadia Santoso, kau ini ada habisnya tidak? Aku sudah bilang tak akan menghitung denganmu. Jangan kau makin menjadi-jadi. Apa yang kau lakukan? Pokoknya aku tak akan hidup lama lagi. Hari ini, aku akan pukuli kau sampai puas. Berhenti. Nadia! Apa yang kau lakukan? Heza, jangan salahkan Kak Nadia. Kak Nadia dia hanya sangat merindukanmu. Jangan salah paham. Aku memang sengaja. Jangan salah paham. Aku memang sengaja. Nadia, sebaiknya kau berikan aku sebuah penjelasan sekarang juga. Tak perlu jelaskan. Keadaannya adalah persis seperti yang kau lihat. Ayo. Ayo kita pergi. Pergi. Nadia, berhenti. Heza, Maya sakit. Bawa Maya ke rumah sakit ya. Maya, jangan kira aku tak tahu apa yang kau lakukan. Kalau berani lagi menyebarkan kabar dan melakukan perundungan daring, kau bisa pergi. Bukan. Nadia, tapi Maya dan mereka sudah mengganggumu seperti itu, menyakitimu. Kamu benar-benar tidak berniat menjelaskan pada Reza, kalau kalian terus begini, salah paham akan semakin dalam. Nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Bukan begitu, Ayu. Tapi apapun yang kukatakan, dia akan percaya tanpa ragu, tanpa syarat. Karena itulah aku tidak bisa bicara.
Dasar bodoh. Kamu begini, bagaimana aku bisa pergi dengan tenang? Rupanya di sini. Andai bisa kembali ke masa lalu, alangkah indahnya. Anak-anak, buka buku pelajaran kalian ke halaman. Berpisah lagi dengan Cambridge, karya Arman Saputra. Teman-teman, mari kita baca bersama. Halo, halo. Nadia Santoso. Ayo kita bertemu. Kirim lokasimu. Sebenarnya, kamu tidak perlu menghabiskan waktu padaku. Lagi pula, aku sebentar lagi akan mati. Tidak. Justru karena kau sebentar lagi akan mati, aku tak akan pernah bisa menyaingi posisimu di hati Reza. Di hati. Apa gunanya mengatakan ini? Orang mati. Cepat atau lambat akan dilupakan. Nadia Santoso, yang paling kubenci darimu adalah sikapmu yang seenaknya ini. Karena dari dalam hatimu kau tahu, Reza tak akan pernah melupakanmu. Lihatlah sendiri. Apa yang sedang dilakukannya? Saya merasa terhormat bisa mewawancarai Direktur Pratama lagi. Baru-baru ini kisah Anda dan mantan istri Anda, Nadia Santoso, menguasai semua daftar topik hangat. Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai hal ini? Ya, saya datang ke sini untuk mengklarifikasi hal ini. Klarifikasi? Maksud Anda, fakta bahwa Nadia Santoso meninggalkan Anda yang dulu sakit parah, hal itu adalah palsu? Tapi sepengetahuan saya, Anda dan Nadia Santoso sudah bercerai selama 7 tahun. Benar. 7 tahun yang lalu, memang Nadia yang datang dan minta cerai dariku. Tapi peristiwa ini, meski sudah 7 tahun berlalu, aku masih sering teringat. Direktur Pratama, meski ditinggalkan Nadia Santoso, apakah Anda masih mencintainya? Aku membencinya. Aku juga pernah berusaha melupakannya. Tapi sayangnya, aku gagal. Jadi, di sini saya ingin memohon kepada semua warganet, jangan ganggu lagi kehidupan Nadia Santoso. Heza Pratama, kamu begini. Bagaimana mungkin aku tega menipumu lagi? Tenang saja. Aku masih punya waktu 1 bulan. Di sisa waktu terakhir ini aku akan benar-benar menghilang. Nadia Santoso, kau kasihan padaku? Aku tak butuh belas kasihan orang mati. Kau cemburu padaku? Cemburu karena Reza Pratama selama 7 tahun ini tak pernah melupakan aku? Nadia Santoso, kenapa kau tak mati saja? Heza, aku bisa lihat. Dia juga benar-benar menyukaimu. Dengan dia di sini, aku bisa pergi dengan tenang. Baik. Terima kasih Direktur Pratama atas wawancara kami. Wawancara kami kali ini. Sampai di sini. Direktur Pratama. Direktur Pratama. Saya ada hal penting tentang Ibu Nadia Santoso. Direktur Pratama. Saya ada hal penting tentang Ibu Nadia Santoso. Biar dia masuk. Saya dokter yang menangani Nadia. Oh, lalu yang tadi Anda katakan tentang Nadia, apa itu? Anda lihat sendiri.
Tanpa uang kau akan mati? Ya, tanpa uang, aku akan mati. Baik. Kalau begitu habiskan ini, minum sampai puas. Dia yang memberiku jantungnya. Aku malah memaksanya minum sebanyak itu. Aku juga melihat kau menjelaskan pada Nadia. Baru aku bulatkan tekad. Nadia telah menderita bertahun-tahun. Di sisa 1 bulan ini, temanilah dia lebih sering. Dokter, apa maksud Anda dengan 1 bulan itu? Kondisi tubuh Nadia terlalu lemah. Dia sudah tak mampu menanggung reaksi penolakan. Dari jantung buatan, 1 bulan adalah waktu terakhirnya. Maafkan aku. Nadia, semua ini salahku. Aku akan mencarimu sekarang. Nadia, tunggu aku. Kali ini, aku tak akan biarkan kau pergi lagi. Ketok apa lagi? Mau bunuh orang? Kamu? Nona Kurniawan, di mana Nadia? Aku ingin menemuinya sekarang. Pergi sana! Nadia tidak ingin melihatmu. Kamu tahu tidak? Karena kamu yang menderita begitu banyak. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Kamu sama sekali tidak tahu. Saat kamu menyakiti hatinya berulang kali, dia malah menghiburku. Dia bilang, saat aku benar-benar mencintai seseorang, aku tidak akan memikirkan apakah itu layak atau tidak. Nadia, kenapa kamu begitu bodoh? Ya, kalau tidak bodoh, siapa yang akan memberikan hatinya? Begitu saja? Nadia, kenapa kamu tidak memberitahuku ini lebih awal? Kamar Nadia ada di paling dalam. Terima kasih. Aku bersumpah. Aku tidak akan menyakitinya lagi. Nadia. Buku ini, dia masih menyimpannya sampai sekarang. Heza, aku tahu. Kamu pasti akan menemukan tempat ini. Jangan menyalahkan dirimu untuk semua yang terjadi belakangan ini. Ini bukan salahmu. Maafkan aku. Maafkan aku karena dulu meninggalkanmu. Yang salah jelas aku. Kenapa kamu yang minta maaf? Maaf? Maafkan aku. Kali ini harus pergi tanpa pamit lagi. Setelah aku pergi, lupakan aku. Hiduplah kembali. Kamu harus hidup dengan bahagia. Untukku juga. Hatimu ada padaku? Bagaimana aku bisa melupakanmu? Nadia, sebenarnya tidak ingin kuberitahu padamu, tapi aku tetap ingin mengatakannya. Heza Pratama, Nadia ada di terminal selatan kota. Cepat kejar dia! Heza, saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Maaf, aku tak bisa berpamitan langsung padamu. Karena aku takut tak akan bisa melihatmu lagi. Dan tak akan punya keberanian lagi. Semua penumpang pasang sabuk pengaman. Mobil akan berangkat sekarang. Heza, selamat tinggal untuk selamanya. Nadia Santoso. Berhenti. Berhenti. Kamu gila ya? Mau mati? Nadia. Kita pulang sekarang. Ada apa? Nadia tidak ada di mobil ini. Orang ini gila, cepat pergi, jangan ganggu gue tidur.
Nadia, kau pergi ke mana? Hazel, jangan minum lagi. Jangan minum lagi. Kalau Kak Nadia lihat kondisimu seperti ini, dia akan sedih. Pergi sana, Maya. Singkirkan wajahmu yang menjijikkan itu. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau lakukan diam-diam. Kalau bukan karena kau bersekongkol menutupi kabar, aku tak akan kehilangan dia. Kau tahu semuanya? Bukan begitu. Reza, dengarkan aku. Aku melakukan ini karena aku sangat mencintaimu. Aku tak ingin kehilanganmu. Hazel, aku salah. Bukan begitu. Kau mencintaiku? Kupikir kau cinta uangku. Yang benar-benar peduli padaku hanya Nadia seorang. Karena kamu. Di pesta itu, aku memaksa Nadia yang sedang sakit parah minum begitu banyak alkohol. Karena kamu, aku hampir kehilangan dia lagi. Sekarang dia pergi. Kau puas? Hazel, jangan minum lagi. Pergi. Aku suruh kau pergi. Kalau kau tidak pergi sekarang, aku bakal lenyap dari dunia ini. Reza Pratama, aku bilang, jangan minum lagi. Kau ada waktu untuk mengancamku di sini. Ada waktu untuk mabuk-mabukan di sini. Kenapa tidak pergi mencarinya? Bukankah kau bilang kau paling mencintainya? Ini cara kau mencintainya. Mencari? Aku sudah habiskan semua cara untuk mencarinya. Bulan ini segera akan berakhir. Aku mungkin tak akan bertemu dia lagi. Kau bilang sudah menghabiskan semua cara, tapi hasilnya sekarang, bahkan jenazah Nadia Santoso pun tidak kau temukan. Kau menyerah begitu saja. Kalau kau benar-benar mencintainya, tunjukkan dengan tindakanmu. Benar. Tidak sampai detik terakhir, aku tak boleh berhenti mencarinya. Aku ada ide. Cara ini pasti berhasil. Maaf. Semuanya. Kali ini lagi-lagi karena urusanku. Menyita waktu kalian. Saya dokter yang menangani Nadia, mantan istri Direktur Pratama. Saya bisa buktikan, 7 tahun lalu Ibu Santoso secara sukarela mendonorkan jantungnya kepada Tuan Pratama dan memintaku menyembunyikan hal ini. Jantung Direktur Pratama ternyata benar didonorkan oleh mantan istrinya. Kami selalu salah paham padanya. 7 tahun lalu Nadia Santoso yang meninggalkan Direktur Pratama. Pasti karena tak ingin menyakitinya. Ada yang lebih mencintai Direktur Pratama darinya. Aku bahkan memakinya beberapa waktu lalu. Sekarang dipikir-pikir, sungguh keterlaluan. Bisa tahu di mana Ibu Santoso sekarang? Aku ingin minta maaf langsung padanya. Sebenarnya, di sini yang paling seharusnya membela Nadia adalah aku. Tapi sekarang aku juga tak bisa menemukannya. Ibu Santoso, karena kondisi tubuh terlalu lemah, tidak bisa menahan jantung buatan lagi. Sekarang tinggal kurang dari 3 hari. Dia setelah memberi pesan terakhir untuk Direktur Pratama, memilih lagi menghadapi kematian sendirian. Ternyata mantan istri Direktur Pratama sudah tak punya waktu lagi. Dia menyamar sebagai sopir pengganti ke pesta. Mungkin ingin bertemu Direktur Pratama untuk terakhir kali. Jadi di sini, aku ingin mohon bantuan semua warganet. Bantu aku mencari Nadia Santoso. Kali ini, aku ingin menghadapi semuanya bersamanya. Semua yang terjadi. Mohon para warganet perhatikan info lokasi Nadia Santoso. Setiap yang memberikan informasi tentang Nadia Santoso, setiap informasi, Direktur Pratama akan membayar imbalan terima kasih 2.200.000.000 rupiah. Ada yang tahu Nadia Santoso di mana? Aku khawatir dia sengaja menghindari semua orang. Sepertinya aku pernah melihat Ibu Santoso. Dia di mana? Dia di mana? Saya staf penjualan di makam. Sebelumnya ada wanita pucat yang tinggi dan cantik datang beli makam. Dia bilang nanti mau tinggal di sini, harus cari yang pemandangannya bagus. Ini pertama kalinya saya lihat orang pilih sendiri makamnya. Jadi ingat banget. Saya juga ada kabar tentang Ibu Santoso. Saya punya toko bunga. Tadi ada cewek muda. Pesan bunga matahari ke sini. Saya lihat alamat pengirimannya ke makam. Jadi penasaran tanya, mana ada di pemakaman? Kirim bunga matahari. Katanya untuk dirinya sendiri. Yang penting dia suka. Oh ya, kayaknya dia mau ke makam lagi. Baru aja pergi. Mungkin belum jauh. Terima kasih. Saya cari dia sekarang.
Nadia Santoso, lihat. Pemandangan di sini bagus kan? 7 tahun ini, kamu belum pernah tidur nyenyak. Nanti, bisa tidur nyenyak. Kenapa jantungku tiba-tiba sakit? Nadia Santoso, mau sembunyi kemana lagi? Nadia Santoso, mau sembunyi kemana lagi? Tadi suaranya kok kayak suara Reza. Apa yang aku pikirkan? Masa iya Reza datang ke makam? Terakhir, ke satu tempat lagi. Maka aku bisa pergi tanpa penyesalan. Nadia Santoso, di mana kamu sebenarnya? Apa aku salah tempat? Ini, Nadia memang pernah ke sini. Reza pertama, kamu mau kuliah di mana? Kenapa tanya itu? Aku ingin masuk universitas yang sama denganmu. Kamu sedang mengungkapkan perasaan padaku? Momen-momen bahagia itu seolah baru terjadi kemarin. Nadia Santoso, ternyata kamu di sini. Bangun! Nadia, bangun! Guru Hartono, kenapa Anda di sini? Saya guru di sini. Kalau tidak di sini, di mana lagi? Tapi kamu, kenapa tiba-tiba pulang ke SMA? Aku cuma kangen sama Anda, jadi mampir. Beberapa tahun tidak ketemu, sudah pandai bohong. Kamu datang karena Reza Pratama? Bukan? Dengar-dengar setelah lulus kuliah, kalian langsung menikah. Jangan lupa, dulu kan saya yang menukar tempat dudukmu agar bersebelahan dengan Reza Pratama. Kalian malah tidak mengundang saya untuk minum anggur pernikahan. Guru Hartono, aku dan Reza Pratama sudah bercerai 7 tahun lalu. Bagaimana bisa anak itu selingkuh? Bukan salah dia. Guru Hartono, aku ada urusan duluan ya. Lain kali. Sepertinya tidak akan ada lain kali lagi. Baiklah. Apa? Seluruh internet sedang mencari Nadia Santoso. Sepertinya tidak akan ada lain kali lagi. Nadia, kau mau pergi kemana lagi? Nadia Santoso ada di sekolah. Reza, cepat ke sini. Sekolah. Kenapa gua nggak kepikiran dari dulu? Aku ingin kuliah di universitas yang sama denganmu. Apa kau sedang menyatakan cinta padaku? Apa yang kau omongin? Enggak kok. Aku juga ingin kuliah di universitas yang sama denganmu. Nadia Santoso,
Kali ini gue nggak akan biarin kau pergi lagi dari gue. Cepetan. Apakah waktuku sudah hampir habis? Seharusnya aku sudah siap menerimanya. Reza, maafkan aku. Tak bisa menemanimu lagi. Nadia. 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 Nadia bangun. Aku langsung bawa kau ke rumah sakit. Nadia. Nadia bangun. Aku langsung bawa kau ke rumah sakit. Reza, akhirnya kau temukan juga gua. Nadia. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau nggak kasih tahu gue dari dulu? Reza, harus ada yang jadi si bodoh. Biarlah gue yang jadi si bodoh itu. Rezaku harus tetap cerdas dan bersinar selamanya. Nadia, jangan bicara lagi. Sekarang juga gue bawa kau ke rumah sakit. Aku pasti carikan kau dokter terbaik di dunia. Kita pasti akan dapat sumber donor jantung yang cocok. Kita masih harus menikah nanti. Kita masih harus punya anak. Anak. Reza, kau begitu pintar. Anak kita pasti lucu ya. Iya kan? Nadia, jangan tidur. Jangan terlelap. Aku bersumpah, setelah aku sembuh, aku pasti baik padamu. Akan cari uang banyak untukmu. Buat kau jadi wanita paling bahagia di dunia. Selama kau ada, aku sudah orang paling bahagia di dunia. Direktur Pratama, Anda sudah putuskan dalam waktu singkat, mustahil menemukan donor jantung yang cocok. Begitu jantung disumbangkan, nyawa Anda akan hilang. Jantung ini memang miliknya. Aku hidup bertahun-tahun karena jantung ini. Harus dikembalikan padanya. Aku sudah beritahu pengacara. Jika aku tak selamat, Nadia Santoso akan mewarisi seluruh hartaku. Sudahlah. Mulai. Nadia, aku tak akan biarkan kau celaka. Apa yang terjadi? Aku tak mati? Nadia, kau sadar? Selamat ya, seminggu lagi kau akan sembuh total. Sembuh total? Dokter Wijaya, maksud Anda, aku sudah dapat jantung yang cocok? Tunggu. Jantung ini siapa? Ada seorang dermawan yang menyumbangkannya secara anonim. Dia tak mau sebut namanya. Dokter Wijaya? Apakah itu Reza? Apa Reza menyumbangkan jantungnya lagi untukku? Katakan Dokter Wijaya. Nadia, tenang dulu. Kamu baru saja operasi transplantasi jantung. Jangan terlalu emosional. Heza. Heza. Kalau kau begini, apa semua usahaku selama ini jadi sia-sia? Karena kau sudah menebaknya, aku tak akan menyembunyikan lagi. Direktur Pratama telah mengembalikan jantung ini padamu. Waktunya tak banyak lagi. Tidak, jangan. Dokter Wijaya. Reza di mana? Katakan aku harus mencarinya. Katakan padaku. Dia di ruangan sebelah.
Direktur Pratama, sesuai perintah Anda, semua aset atas nama Anda telah dialihkan atas nama Nona Santoso. Bagus. Reza Pratama, siapa yang mau uangmu? Heza, Kau sadar? Heza, kenapa kau sebodoh ini? Aku salah bicara dulu. Kalau kita punya anak, pasti mirip kamu, si bodoh manis. Kita harus punya anak. Mereka pasti lucu dan agak bodoh. Nadia, kamu, maukah kau menikahi aku lagi? Aku mau. Aku mau. Heza, Reza jangan bicara lagi. Berbaringlah dan istirahat. Aku mau. Jangan menangis. Maafkan aku. Kali ini, aku tinggalkan kau lagi sendirian. Tidak. Jangan menangis. Heza. Heza. Reza, kau salah. Aku nanti akan hidup baik-baik dengan jantung. Kita berdua